Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Habib Yais bin Abdurrahman Assagaf dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa hadiri acara pengajian ini, kajian online Thalibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat, dan juga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau lah agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, agama yang harus kita pegang erat dan kita jalankan sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pengajian mingguan Thalibul Ilmi 385 di akhir bulan Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah pada hari ini pengajian kita akan diisi oleh narasumber yang istimewa. Walaupun menyempatkan waktunya, bisa walaupun terlambat, alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Habib Yais bin Abdurrahman Assagaf. Beliau adalah seorang dai ternama, menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kairo Al-Azhar dan telah mengambil ilmu dari ulama-ulama kibar fil Kairo seperti Syekh Alamah Dr. Ali Jum'ah sebagai mufti negara Mesir hingga 2013, dan juga Syekh Habib Ali Al-Jifri. Tema kajian hari ini adalah ittiba Rasulullah. Dalam diskursus agama, banyak yang menyimpulkan bahwa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus memiliki dua hal. Pertama, ikhlas dan ittiba. Ikhlas adalah menjalankan hanya karena Allah semata, dan ittiba yang dimaksud adalah mengikuti ajaran dan contoh dari Rasulullah SAW. Memang sebagai muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Allah mengikuti Rasulullah. Dalam firman-Nya di surat Al-Imran ayat 31, katakanlah ya Rasulullah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu. Yang harus kita perhatikan adalah makna mengikuti di konteks ini maknanya lebih luas. Karena kita terlalu berfokus kepada mengikuti yang zahir, seperti berpakaian seperti Rasul, makanan apa yang Rasul lakukan, dan sebagainya. Yang tentunya adalah amalan yang mulia. Tapi bagaimana dengan mengikuti sifat batiniah yang hal Rasulullah, seperti taubat yang terus-menerus, khauf, roja, syukur, sabar, zuhud, tawakal, ridho, dan mahabbah. Bagaimana cara yang benar untuk ittiba kepada Rasulullah yang sudah dijalankan oleh sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu agar kita bisa berittiba dengan sebaiknya. Mari kita simak kajian hari ini bersama Habib Yais Abdurrahman Assagaf. Fadhal Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya muliakan kajian Thalibul Ilmi 365, kemudian Pak Itang, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan ini bukan disengaja. Terus terang saya akan sampaikan, ini adalah majelis yang saya isi ke 182. Terhitung semenjak tanggal 27 bulan yang lalu, saya berada di Jambi, kemudian pulang ke Jakarta hanya untuk ganti pakaian, tidak sampai 10 jam, kemudian saya langsung pergi terbang ke Medan. Di Medan mengisi di kurang lebih hampir 50 titik, pulang ke Jakarta, dan kemarin sempat juga kami pergi ke Kalimantan ya untuk mengisi di beberapa tempat, dan alhamdulillah baru sampai di Jakarta tepatnya 2 hari yang lalu. Nah, jadi dalam keadaan seperti ini, Al-Fakir mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, dan juga apabila nanti sepanjang penyampaian ada sedikit kalimat yang salah, itu karena ada, alhamdulillah Allah kasih anugerah juga, ada sariawan yang sangat besar di lidah saya yang posisinya itu pas sekali di gigi geraham atau gigi taring. Jadi kalau ngomong kayak seperti ini ya, ini bukan disengaja atau makan permen, tapi memang karena sakit. Namun motivasi yang saya dapatkan, kenapa saya terus going seperti ini, gitu, adalah untuk menyenangkan
membahagiakan dan membuat tersenyum Nabi Muhammad SAW, membuat senang kakek saya Nabi Muhammad SAW. Seperti kemarin malam, sebenarnya dalam keadaan yang saya terus terang tidak akan sanggup untuk mengisi. Lalu kemudian saya terbangun dan saya mengatakan pada diri saya, malam hari ini kamu punya kesempatan untuk membuat kakekmu tersenyum, untuk membuat orang yang paling mencintaimu tersenyum, untuk membuat orang yang akan menyelamatkanmu tersenyum. Maka mengapa kamu tidak melakukan itu? Nah, itulah yang membuat saya terus seperti ini, dan insya Allah tanggal 6 nanti akan pergi ke Sumatera selama 20 hari, itu kurang lebih 20 hari, mulai dari Palembang nanti sampai ke Aceh insya Allah, dan juga ada acara bersama Wardah dan lain sebagainya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan keikhlasan, diberikan petunjuk, sehingga kita semua bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah ittiba. Ittiba ini isim masdar yang berasal dari kata ittaba'a yattabi'u ittiba'an, yang maknanya adalah mengikuti atau memfollow. Nah, kalau kita bicara media sosial, kalau kita follow akun seseorang, maka kita akan melihat aktivitasnya. Kita akan melihat pakaian yang ia gunakan, kita akan melihat cara dia berbicara, kita akan melihat cara dia berinteraksi, ya. Jadi yang dimaksud ittiba ini mencakup 4 hal. Pertama, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ashkhas. Kaifiat atau cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada manusia. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Yang kedua, kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al asya. Bagaimanakah sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhlak beliau memperlakukan benda. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakukan benda. Wa kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al afkar. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan pemikiran. Wa kaifa yata'amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahdath. Bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan kejadian atau fenomena. Nah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari, dan juga harus kita tiru, kita amalkan. Selayaknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang dibacakan Pak Itang tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tentu saja kalau kita mau membahas tentang seluruh daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat luas, ya. Bahkan termasuk cara berpakaian itu juga daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk saya menggunakan rida ini itu juga dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan pakaian putih ini juga termasuk sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan cincin ini juga termasuk dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi Pak Itang sempat singgung gitu. Kebanyakan manusia ini memang lebih cenderung memperhatikan sifat lahiriah dari Nabi SAW. Namun hal itu bisa kita wajarkan apabila ada orang mengikuti Nabi SAW hanya dari lahirnya saja. Itu pun kita anggap sudah suatu hal yang sangat mulia. Kenapa? Ya, karena untuk bisa mengikuti batinnya Nabi Muhammad SAW tentu saja bukan merupakan hal yang mudah. Maka kita akan mulai membahas sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita akan mulai dari kebiasaan Nabi SAW yang sering kita tinggalkan. Yang pertama adalah bercelak. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar."
Kata Nabi SAW, bercelaklah kamu dengan celak ismit, dengan batu ismit, itu bisa Anda beli di marketplace ya. Sebab celak itu memperjelas penglihatan dan menebalkan bulu mata. Ini perintahnya Rasulullah SAW yang seringkali kita tinggalkan. Meskipun ada orang menggunakan celak, tapi ia menggunakannya untuk berbagai macam kepentingan. Dia tidak menggunakannya karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tadi yang saya katakan, Pak Itlang dan hadirin sekalian. Banyak orang yang melakukan satu hal yang sebenarnya hal tersebut bisa bernilai pahala, tapi akhirnya tidak bernilai pahala. Dan ada juga orang yang melakukan satu hal yang lahiriahnya berpahala, tapi karena niatnya salah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Nah, kita sekarang sedang memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Maulid ini kan sebenarnya ekspresi kebahagiaan kita terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ekspresi tersebut adalah sebuah perintah agama. Berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW itu adalah sebuah perintah agama. Jadi yang harus kita ketahui, mengikuti Rasul ini bukan hanya menggunakan dalil khusus, tapi juga terkadang dalil umum. Baik. Masalah pertama mengucapkan selamat ulang tahun atau hari lahir. Ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat ke-15 dan 33. Di dalam surat Maryam ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wassalamun alaihi yauma wulida. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Ayat ke-33-nya mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu, dan selamat sejahtera bagi diri saya Isa alaihissalam hari di mana saya dilahirkan. Kita mengetahui ucapan selamat hari lahir ini seringkali menjadi kontroversi. Bahkan saya punya istri itu muknanya dikembalikan oleh penjualnya karena istri saya memberi mukna untuk kakaknya sebagai hadiah ulang tahun. Jadi dikatakan tidak boleh itu ibu memberikan hadiah ulang tahun karena hadiah ulang tahun ini adalah tradisinya orang kafir. Jadi ibu tidak boleh. Mohon maaf ya Bu, saya harus kembalikan nih. Saya harus kembalikan uang ibu. Ya, saya tidak mau terima. Ini adalah pemahaman yang sangat rigid, yang sangat keliru. Tapi ini adalah satu hal yang eksis di zaman sekarang. Yaitu tadi, bagaimana sikap Nabi kepada pemikiran, itu nanti kalau sempat waktunya kita akan bahas ya. Jadi mengucapkan selamat hari lahir, itu sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada hati orang yang beriman. Kita lihat Abu Lahab dalam hadis riwayat Imam Bukhari, membebaskan budaknya. Kenapa? Karena Nabi lahir. Padahal waktu itu Nabi statusnya belum diutus untuk mereka. Padahal waktu itu statusnya Nabi masih seorang anak bayi yang baru lahir. Tapi Abu Lahab yang punya kenangan manis dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia orang yang kafir, dia senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka setiap hari Senin diringankan azabnya, ya minum dari nukrohnya dari sini. Nah, ini membuat para ulama itu akhirnya berkesimpulan kalau orang kafir yang dikatakan tabat yada abi lahabi watab di dalam Al-Quran yang sudah pasti masuk neraka diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang yang bertauhid yang dia bahagia seumur hidupnya dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kebahagiaan kita dengan Maulid Nabi bukan cuma pas bulan Maulid, ini hanya sebatas kita perayaan yang sifatnya seremonial, dan itu pun bukan terbatas pada 12 Rabiul Awal. Sesungguhnya, tolong dicatat ini Pak Hitang dan semuanya, sesungguhnya 365 hari itu tidak cukup untuk merayakan kelahiran Nabi SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, karena mereka sudah mendapatkan fadl dari Allah, karena mereka sudah mendapatkan keutamaan dari Allah, karena mereka sudah mendapatkan rahmat dari Allah, hendaknya mereka berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, dan kebahagiaan mereka itu lebih baik dari segala sesuatu yang mereka
yang mereka kumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengatakan begini dalam Al-Qur'an. Karena kalian itu sudah mendapatkan anugerah, karena kalian itu sudah mendapatkan rahmat, maka kalau kalian berbahagia itu lebih baik daripada seluruh apa yang dikumpulkan oleh manusia. Itu lebih baik dari uang yang selama ini selalu berusaha kita kumpulkan, lebih baik daripada tambang, nikel, emas, perak, petroleum, kemudian juga intan permata, berlian, gas. Semua itu kata Allah yang menciptakan alam semesta, kata Allah yang menciptakan langit dan bumi, nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan orang beriman karena mendapatkan anugerah dan rahmat itu. Nah sekarang begini ya, kita itu diperintahkan untuk akikah ya. Kita diperintahkan untuk akikah. Akikah itu karena kita mendapatkan anugerah seorang anak. Kita mendapatkan anak yang dilahirkan. Mendapatkan putra dan putri. Akhirnya kita potong kambing, 1 dan 2 kambing. Kita potong 1 dan 2 kambing, hingga akhirnya kita undang masyarakat untuk berbahagia. Hingga akhirnya kita mendapatkan sampai kita ketika menikah, ya, kita adakan walimah. Sampai ketika kita menikah, kita adakan walimatul urus. Kita berbahagia, kita undang manusia, kita kasih mereka makan, kita kasih mereka minum, ya kan? Bahkan kalau misalkan kita naik gaji atau di antara bapak ibu ada yang menang tender gitu, pasti mengungkapkan rasa syukurnya, kan? Rasa syukurnya itu diungkapkan dengan apa biasanya? Bersedekah, ya kan? Nggak pernah ada hadis yang secara langsung mengatakan apa? Kalau kamu mendapatkan tender, maka bersedekah, atau enggak? Kalau kamu mendapatkan motor, mobil, maka bersyukurlah dengan cara bersedekah kepada anak yatim. Semua itu kan sebenarnya dalilnya umum. Dalil tentang memuliakan anak yatim, ya kan? Dalil tentang berbuat baik, memberikan makan kepada orang yang kita cintai. Nah, semua ini kan memberikan kita petunjuk sebenarnya bahwasanya kebahagiaan yang kita aktualisasikan di Maulidin Nabi itu sebenarnya adalah aktualisasi dari kesyukuran kita kepada Allah SWT. Mohon maaf, saya izin sambil minum. Semua itu adalah aktualisasi kita kepada kesyukuran kita atas apa yang Allah berikan. Makanya kita lihat pada saat maulid itu, yang dibikin semua amalan sunnah. Pertama, kita datang ke majelis dan masjid. Itu sunnah. Malaikat membentangkan sayap, ikan mengistighfari dosa kita. Anda semua nunggu saya, duduk di sini tadi nunggu saya. Itu malaikat mengistighfari dosa-dosa Anda, ikan di lautan mengistighfari dosa-dosa Anda, dan malaikat mendoakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Sayangi dia, terima tobatnya, ampun. Jadi meskipun saya terlambat, ini bukan excuse ya, tetap saja saya minta maaf. Akan tetapi duduknya kita di majelis menanti seorang guru itu bisa membukakan hati kita menuju jalan kebaikan. Kemudian kita duduk bersama sahabat, kita bersilaturahim, dan lain sebagainya. Itu memberikan pahala yang sangat luar biasa. Man arada ayun sa'alahu fi ajalihi wa yubsatalahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Barang siapa orangnya yang ingin umurnya itu dikasih berkah sama Allah, orang yang ingin rizkinya itu diperluas oleh Allah SWT, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, kemudian menyambung tali kekerabatannya. Terkadang ada kerabat yang bermusuhan bisa disatukan oleh Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian di Maulid Nabi itu kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Fa'idha quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibacakan, maka berikanlah perhatian dan pendengaranmu supaya kamu mendapatkan rahmat. Ini juga pahala amal ketakwaan. Kemudian kita duduk mendengarkan pembacaan Maulid, pembacaan sejarahnya Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syair, dalam bentuk qasidah. Ini juga sunnahnya Nabi. Di dalam sebuah hadis yang derajat hadisnya itu hasan, hasan itu artinya baik, dan hasan ini adalah hadis yang boleh diamalkan sebagaimana hadis sahih. Sayyidina Umar ini melalui masjid melihat Sayyidina Hasan bin Sabit bernasyid di dalam masjid. Kemudian Sayyidina Hasan bin Sabit ditegur. Kenapa kamu ini bernasyid? Lalu Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, wahai Umar, aku pernah bernasyid di masjid dan di dalam masjid ada orang yang lebih baik dari kamu. Lalu Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bukankah kamu melihat, ya, karena Sayyidina Abu Hurairah ini orang yang salah satu yang paling dekat dengan Nabi SAW. Bukankah kamu itu mendengar Nabi SAW mengatakan ketika melihat saya bernasyid, ya Allah kuatkan Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus. Ya Allah kuatkan Hasan bin Sabit dengan malaikat Jibril alaihissalam. Qala Allahumma na'am, betul. Nah, jadi kalau kita mendengar ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu kan ajakan sholawat. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bagaimana mungkin itu dibid'ahkan? Bagaimana mungkin hal seperti itu dikatakan ahli neraka gitu? Dan yang mengatakan ahli neraka, mohon maaf ya, dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena dia menghalangi satu perbuatan soleh dan baik. Dia menghalangi satu perbuatan yang mubah, yang bahkan sunnah, yang bisa sampai derajat wajib, dikatakan itu perbuatan yang haram. Jadi menghalalkan sesuatu yang haram. Mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, kalau sudah mengharamkan sesuatu yang halal, dia menuduh orang lain ahli neraka, apa konsekuensinya? Saya tidak perlu membacakan lafaz hadisnya karena panjang, saya singkat saja. Semisal, teman-teman Tholabul Ilmi 386 bikin maulid Nabi sama Habib Guys, bikin acara seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian orang mengatakan, kalian semuanya ahli neraka, Rasul tidak pernah mengajarkan. Orang seperti ini, dia harus menanggung dosa kita, dan dia harus memberikan pahalanya kepada kita. Kenapa? Karena dia sudah menuduh kita dengan tuduhan yang sama. Di hari kiamat. Makanya kalau kita punya kawan, ya, kalau kita punya kawan, kemudian dia sembarangan gitu ya, sembarangan membid'ahkan, sembarangan menuduh, kita harus ingatkan. Ingatkannya bagaimana? Wahai saudaraku, seandainya tuduhan kamu ini tidak benar, maka kamu akan menanggung semua dosa orang-orang yang bermaulid. Dan kamu juga harus memberikan pahalamu kepada mereka. Loh, kesian kan? Kesian enggak? Kesian. Makanya kita harus ingatkan. Dan mungkin di sini masih ada yang belum tahu amalan maulid seperti apa. Ya, itu tadi yang saya jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi yang saya jelaskan. Nah, kemudian setelah mendengarkan itu, kita mendengarkan sirah Nabi. Jadi ustadznya, Habibnya, Habib ini kan cucunya Rasulullah ya. Darahnya Rasulullah ini mengalir di dalam tubuh mereka. Jadi mungkin ya masih banyak orang juga yang tidak paham gitu. Kalau keturunan Rasulullah itu masih berlanjut sampai hari kiamat. Imam Mahdi saja adalah keturunannya Rasulullah SAW dengan hadis yang mutawatir. Karena keturunan Rasul ini lain dengan kita. Kalau Nabi itu darahnya tetap mengalir dari Siti Fatimah. Misalnya. Berbeda dengan manusia kebanyakan, setelahnya Siti Fatimah semuanya patriark, ya, semuanya patriarki, bukan matriarki. Kemudian setelah kita dengar ceramah, yang kita lakukan adalah kita makan bersama. Nabi SAW itu tidak pernah makan sendirian, selalu makannya sama-sama. Dan makan sama-sama ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan persaudaraan, persahabatan, ukhuwah. Kalau dibid'ahkan, ya nggak apa-apa gitu. Saya kalau ada orang bid'ahkan itu cuma kasihan aja karena nanti pahalanya dia akan diambil. Dan dosa orang yang selama ini mungkin dia ejek sebagai ahli bid'ah, ya kan? Orang yang pasti masuk neraka, mereka akan menanggung semua dosanya itu. Kasihan ya. Kemudian setelahnya apa?
Biasanya kita ada santunan anak yatim. Nabi mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim itu dekatnya seperti ini. Wahai tuan-tuan, puan-puan semua, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan betapa ruginya orang yang tidak mau ikut maulid Nabi. Itu aja. Betapa ruginya dia. Kenapa rugi? Ya karena dia tidak tahu bahwasanya berbahagia itu adalah sebuah perintah agama dan dia ikut-ikutan tidak berbahagia pada saat dimana dia harusnya berbahagia dan dia tidak mengikuti terhadap apa yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan begitu. Umar, demi Allah kamu tidak akan beriman dengan sempurna sampai aku lebih kamu cintai dari orang tuamu, anakmu, dan hartamu. Kita sama orang tua luar biasa. Rumah kita belikan, mobil kita belikan. Anak kita urus dari kecil, dan nikahkan dia. Sama suami juga, sama istri juga, sama sahabat kadang gitu. Kemudian sama harta kita luar biasa, beli intan, beli berlian luar biasa. Tapi untuk Nabi SAW kita nggak mau berkorban gitu. Timbul rasa malas. Iya, itu adalah ciri orang yang imannya cacat. Nabi membahasakannya tidak sempurna. Tidak sempurna itu cacat. Misalkan kita katakan, fulan anggota tubuhnya tidak sempurna. Maksudnya apa? Fulan itu cacat. Jadi Nabi mengatakan kalau ada orang lebih mencintai dirinya, lebih mencintai orang tuanya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai hartanya dari Nabi Muhammad SAW, maka tentu saja orang itu punya iman yang cacat. Naudzubillah. Nah, kita tadi sudah sampai kepada bahasan bercelak ya. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu biha kulla lailatin salasatan fi hadi wa salasatan fi hadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tempat celak khusus yang beliau itu bercelak 3 kali di sebelah kanan dan 3 kali di sebelah kiri. Itu adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seringkali kita tinggalkan ya. Dan Nabi itu setiap mau tidur selalu bercelak. Sekarang kita ingin bahas berpakaiannya Nabi SAW. Karena ahabbu thiyabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gamis. Maksudnya apa? Pakaian terusan ke bawah bagi laki-laki ya. Jadi tidak terputus dengan celana. Tapi ini adalah satu adat dan kebiasaan. Ada orang ikuti adat dan kebiasaan Rasul untuk menyombongkan diri, maka dia tidak mendapatkan pahala, akan tetapi malah dia dapat dosa. Tidak masalah kalau kita mau pakai batik, tidak masalah kalau kita mau pakai celana, tidak masalah kalau kita mau pakai kopiah, kita tidak pakai imamah, itu semua custom, itu semua tergantung dengan adat. Ya. Namun meski demikian, kita harus tetap tahu yang paling disukai Rasulullah untuk pakaian kata para sahabatnya adalah gamis, ya kan? Kemudian karena komisi Rasulullah SAW ila rusli. Sungguhnya lengan baju SAW itu hingga pergelangan, jadi tidak gembor gini, segini ya, sampai kepada pergelangan tangan. Jadi tidak usah kita bikin baju misalkan segini itu tidak usah ya, kecuali buat akhwat ya. Kalau buat akhwat itu kita dianjurkan bagian atas ini tertutup ya, bagian atas ini juga tertutup meskipun tidak wajib. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu cara berpakaiannya adalah beliau mengenakan pakaian darah kitir yang melekat di kedua pundak beliau. Seperti ini ya. Ini. Jadi jangan dipikir ya Bapak Ibu yang kayak begini ini cuma buat gaya-gaya atau bawa serbet. Nah, Habib ini kemana-mana kok bawa serbet gitulah. Apa pengen ngelap meja apa bagaimana? Enggak. Ini bukan bawa serbet ya. Ini cara berpakaiannya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Ini kita juga melestarikan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
alaihi wasallam ya. Terkadang disampirkan gitu kan di bagian sini, terkadang seperti itu. Baik, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka menggunakan pakaian yang berwarna hijau. Kadang pernah menggunakan pakaian berwarna merah. Nah ini apa namanya pakaiannya Rasul yang dimuseumkan. Nah seperti ini. Ini gamisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya. Baik. Nah sekarang kita lihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya bi'ah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min khubzin qattu walahmin illa ala dhafafin. Qala Malik bin Dinar sa'altu rajulan min ahli al-badiyah ma dhafaf faqala ayatana wala ma'anis. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadirin tidak pernah sama sekali ya makan roti ataupun daging sampai kenyang kecuali ketika dhafaf. Maka Malik bin Dinar bertanya kepada orang Badui, yang dimaksud dhafaf itu apa? Makan bersama manusia, makan bersama manusia. Makanya Nabi mengatakan ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan satu orang itu hendaknya cukup dimakan 2 orang. Wa ta'amul isnain yakfi thalasa. Makanan 2 orang itu hendaknya cukup dimakan 3 orang. Wa ta'amul thalasah yakfil arba'ah. Makanan 3 orang itu hendaknya dimakan oleh 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil khamsa aw sittah. Makanan 4 orang itu bisa dimakan 5 atau 6 orang. Nah, itu kalau kita makanan 2 orang dimakan 1 orang. Makanan 3 orang dimakan 2 orang. Makanan 5 orang dimakan 4 orang. Seperti itu ya. Kemudian Nabi SAW juga punya sepatu ya. Sepatunya warnanya hitam pekat diberikan oleh Raja Najasyi. Nah, ini sepatunya Nabi ya seperti ini. Ini namanya khufnya Nabi SAW ya. Jadi Nabi juga menerima hadiah. Nabi juga menerima hadiah ini nggak mesti pada saat ulang tahun. Jangan menerima hadiah itu tidak mesti pada saat kita lagi milad terus ada denda. Bahkan setiap kita memang punya kesempatan untuk beri hadiah ya kita beri hadiah. Ya. Dan hadiah terbaik itu adalah ketulusan. Itu hadiah yang paling bagus ya. Bukan hanya sekedar simbolis ya. Tapi kalaupun kita simbolis ya kita juga berikan aja hadiah apa yang kira-kira menjadi kesukaan orang tersebut sebatas itu tidak berlebihan dan di luar dari batas kemampuan kita. Nah Nabi SAW juga punya sendal. Nah sendalnya Nabi SAW itu ada talinya, hibal ya namanya. Karena lina li Rasulillah SAW kibalani wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awalu man aqwada dan wahidan Utsman radhiyallahu taala. Sendal Rasulullah SAW itu menggunakan 2 ikatan. Yang pertama kali menggunakan 1 ikatan itu adalah Sayyidina Utsman. Nah, ini sendalnya. Ini sendalnya Nabi Muhammad sallallahu. Nah, inilah sendal yang dibawa ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita lihat salah satu keistimewaan Rasulullah kan begini. Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan wahyu pertama kali di Tursina, ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, copotlah kedua sendalmu karena kamu berada di tempat yang suci, padahal itu cuma di atas gunung, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj. Ketika menjadi imam di Al-Quds, tidak disuruh copot sendal. Naik ke langit pertama, sampai ke langit 7, tidak disuruh copot sendal. Naik ke surga, tidak disuruh copot sendal. Naik ke Sidratul Muntaha, tidak disuruh copot sendal. Bahkan melampaui Sidratul Muntaha, tidak disuruh copot sendal. Nah ini sendal yang posisinya pernah mengalahkan seluruh manusia dari ketinggiannya. Seluruh makhluk, semua nabi kalah sama sendalnya siapa? Sama sendalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sama sendalnya aja kalah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khatamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min wariqin wa kana fasuhu habasyian.
Jadi Nabi SAW itu cincinnya ikatannya terbuat dari perak seperti ini. Batunya batu Habasyi. Batu Habasyi ini warnanya hitam, ya. Tapi saya punya warna putih, ini akik, batu akik asli dari Tarim. Batu akik asli dari Tarim, ya. Dan Nabi punya cincin itu dipakai buat stempel, ya. Nah, cincinnya ditulisnya paling bawah Muhammad, di tengahnya Rasul, Allah, ya. Supaya kita tahu. Penting loh kita bahas ini, Pak. Saya jujur mengatakan ini sangat penting. Karena membahas hal-hal seperti ini itu menimbulkan kita punya ikatan yang spesial dengan Rasul. Karena dari tanda cinta seseorang tuh dia pasti mengikuti semuanya. Jadi kalau kita cinta sama orang ya cara ngomongnya pasti kita ikutin. Kalau kita cinta sama orang cara pakaiannya juga kita ikutin. Sikapnya kita ikutin, semuanya kita ikutin lah gitu ya. Nah, Nabi SAW juga punya cincin. Nah, jadi saya ingin bapak-bapak yang di 386 ini semoga nanti kedepannya pakai cincin, ya, pakai cincin, ya. Nah, cincin perak itu juga apa namanya, yang ada stempelnya Muhammad Rasulullah itu istimewa, ya. Jadi cincin tersebut jatuh ke dalam sumur dan hilang di zaman Sayyidina Utsman. Dan pada saat itulah baru termulai fitnah antara para sahabat terjadi. Karena selama cincin itu masih dipegang sama Sayyidina Abu Bakar, nggak ada fitnah di kalangan umat Islam. Cincin tersebut dipegang Sayyidina Umar, tidak ada fitnah di kalangan umat Islam. Cincin tersebut dipegang Sayyidina Utsman dan jatuh ke sumur Aris, baru ketika jatuh ke sumur Aris tahun ke-6 ya, tepat tahun ke-6 pemerintahan, itu langsung terjadi musibah. Karena bagi yang membaca sejarah, tahu bahwa pemberontakan kepada Sayyidina Utsman itu terjadi pada tahun ke-6 dari masa pemerintahan beliau. Ya, ini cincin. Kalau bagi yang belum tahu, inilah bentuk tulisan cincinnya, silakan dilihat. Nah, Muhammad, Rasul, Allah. Seperti ini. Muhammad, Rasul, Allah. Muhammadnya di paling bawah. Nah, kalau ada cincin seperti ini, ya kita punya, kita tidak boleh membawanya ke kamar mandi. Kalau kita mau membawanya ke kamar mandi, pastikan kita masukkan ke dalam tas, kita kantongi terlebih dahulu ya. Nah, caranya Nabi pakai cincin bagaimana? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatimahu fi yaminihi. Nabi SAW itu kalau pakai cincin di sebelah kanan, tangan sebelah kanan, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian pedang Rasulullah juga punya pedang, ya, dinamakan pedangnya itu Zulfaqar, ya, diberikan nama ya, baju besinya juga ada pelindung kepalanya, ya, ada sarungnya, ya, sarungnya Rasulullah SAW, ya. Jadi yang sering dipermasalahkan manusia ya terhadap sarung atau izar adalah ketika Nabi SAW mengatakan al-musbil izarahu finnar, orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki masuk neraka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, hal ana mimman yadkhulun nar?" Apakah aku ini termasuk dari kalangan orang-orang yang masuk neraka? Karena aku ini apa namanya memanjangkan pakaianku. Sayyidina Abu Bakar pakaian panjang. Innaka lasta fa'alta dzalika khuyala. Maka kata Nabi SAW, sungguhnya kamu tidak melakukan itu karena kamu sombong. Jadi ilat ataupun alasan keharaman tersebut adalah karena seseorang itu menggunakan pakaian apapun dengan kesombongan. Pakai berlian, sombong. Pakai jam mewah, sombong. Pakai mobil mewah, sombong. Nggak boleh kita seperti itu. Bukan artinya kita dilarang punya seperti itu, tapi tujuannya apa? Apa tujuan kita? Itu kan khosi satu dunia, barang hina dari urusan dunia itu barang yang sangat hina dan remeh-temeh. Tapi terkadang itu bisa jadi sarana komunikasi. Kita datang ke pejabat misalkan. Kita sebagai ulama misalkan, menggunakan barang yang mewah, pakai aja. Misalkan ada yang punya sendal Hermes, pakai aja sendalnya. Ada yang punya jam Rolex, pakai aja Rolexnya. Ada yang punya mobil Rolls Royce, pakai aja Rolls Royce-nya. Kenapa seperti itu? Itulah cara kita berdialog, bukan ditempatkan di hati. Bukan ditempatkan di hati. Ada pula
ada pula saat di mana kita tidak boleh menampakkan itu. Ada saat di mana Rasul itu menampakkan izzah kemuliaannya. Ada saat di mana Rasul juga menampakkan izzah dan kemuliaannya bukan dengan cara menampakkan kepemilikannya. Contoh-contoh. Rasul mengatakan apa? Uti itu mafatih khazainil ardi. Saya punya kunci semua harta karun di dunia ini. Saya punya kunci semua harta karun di dunia itu. Pamer nggak kira-kira? Ya pamer, tapi bukan untuk sombongan, untuk kasih tahu kita. Kalau Rasul itu nggak miskin. Tapi pada saat yang sama, Nabi berpakaian sederhana. Ini sering kami lihat. Banyak cerita-cerita seperti ini ya. Banyak cerita-cerita seperti ini. Ada salah seorang ulama nih, yang pernah dijemput di airport, saya tidak mau sebutkan ulamanya. Dijajar di depan mobil jemputannya, Rolls Royce. Ini yang cerita langsung kawan saya yang jemput. Rolls Royce. Kemudian Alphard sama Pajero. Yang paling depan Grand Max. Dan dia dijadwalkan, ulama dari luar negeri ini, dijadwalkan, kalau masuk sama Muhammad, kurang lebih 1 minggu di Jakarta. Yang dinaikin itu bukan Rolls Royce yang harganya 30M, bukan Alphard yang harganya 1M, bukan Pajero yang 700 juta, yang dinaikin adalah Grand Max yang harganya 100 jutaan. Sampai selesai dia naik Grand Max. Nah, jadi ini adalah cara kita, ya, cara kita membahasakan dakwah itu seperti ini. Yang penting hati kita nih jangan sampai terkait dan terpaut dengan harta, ya. Itulah yang dimaksud tadi dengan zuhud. Jangan sampai harta itu justru malah menjadi jiwa kita. Segala sesuatu disimbolkan dengan harta, dengan barang, dengan benda. Ya berarti kita hanya orang yang seperti itu saja. Bahasa yang sampai kepada kita adalah seperti itu. Tidak bahasa-bahasa maknawi belum sampai. Bahasa-bahasa maknawi berarti kita bahasanya masih ya seperti itulah orangnya kita. Belum sampai kepada bahasa maknawi. Bahasanya surgawi itu belum sampai. Ya. Maka kita harus berubah, cara pandang kita itu jangan mandang orang dari hartanya gitu. Saya pernah mau memberikan uang 300.000 kepada orang yang punya jam 100 juta dan saya pun akan memberikan itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena uang dari saya itu adalah uang dengan tanda cinta. Uang dari saya itu tanda cinta dan dengan dia gunakan uang itu misalkan untuk makan, saya doakan itu insya Allah akan dapat keberkahan. Jadi tidak pedulilah sebenarnya pemberian itu, tapi yang penting itu bukan atoknya, tapi muktinya. Makanya kalau kita belajar hikam itu, Allah sekali mengatakan apa? Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atok. Maaf Habib, termut. Maka larangan tersebut adalah pemberian. Ketika kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari memiliki satu hal, itu sebenarnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu yang memberikannya siapa gitu. Bukan apa yang diberikan. Kalau saya memandangnya seperti itu. Hadirin, saya ini pernah dikasih gelas. Ini gelasnya. Ini diberikan oleh seorang wali min auliyaillah. Tertulis di sini, anal fakhru fi kullil wujud mubajjala wa manna alayya bil fadli wa awfara atiyati. Aku adalah kebanggaan dari semua eksistensi. Karena aku dibanggakan, diberikan sebuah keutamaan, dan disempurnakan pemberiannya kepadaku. Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini yang memberikan seorang waliullah kepada saya. Dari mulut beliau setelah beliau minum, saya minta, saya jaga. Ini paling harganya hanya Rp12.000. Tapi gelas ini akan lebih saya hargai daripada saya punya handphone. Gelas ini pasti akan lebih saya hargai daripada saya punya barang-barang lain. Kenapa? Karena yang memberikannya. Karena yang memberikannya. Baik.
Nah, cara Nabi Muhammad SAW duduk ya. Nabi Muhammad SAW itu, kata para sahabat, wa huwa qa'idun al-kurfusa, duduk kurfusa. Duduk kurfusa itu lututnya diangkat menempel kepada perut ya. Mohon maaf ya. Duduk kurfusa ini seperti ini. Ini duduknya Nabi ya, bukan duduknya orang di warung kopi seperti ini. Ini kurfusa. Itu duduknya Nabi SAW. Tapi kalau Nabi dulu juga tidak sambil memegang betis. Itu bukan kebiasaan Nabi ya. Nabi kalau duduk itu tidak memegang betis. Baik. Nah, Nabi SAW itu juga duduk memeluk lutut dan punggung kakinya diikat baju. Sebentar ya, saya mau contohkan ini. Bapak Ibu, ada yang disebut habwah. Habwah itu seperti kain bulat, kain dengan ukuran bulat bersambung ya. Habwah itu begini. Habwah itu kain bulat bersambung. Itu fungsinya untuk mengikat. Jadi Rasul itu kalau duduk begini. Mohon maaf ya, saya izinkan saya tunjukin sebentar. Jadi Nabi itu mengikatkan sorbannya di sini. Di sini diikat ya. Diikat ke belakang gini. Ini sunnahnya dan ini kebiasaannya para habaib, kami diajarkan begini. Jadi kami duduknya ketahan gitu. Mohon maaf. Sebentar. Nah. Jadi kami duduknya ini ketahan. Dengan gini. Kami nggak akan jatuh ini. Karena di bagian punggung kami juga ketahan. Nah, ini sunnahnya Nabi. Ya. Dan hadisnya juga sahih, bukan hadis palsu atau hadis dhaif, enggak ya. Ini kebiasaannya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita juga menganggap ini sepele gitu loh. Nggak penting lah kayak begitu. Yang penting akhlak. Anda sudah menyepelekan kebiasaan Rasulullah. Apakah Anda anggap bahwa yang dilakukan Rasul itu tidak penting? Semua yang dilakukan Rasul itu pasti penting. Minum duduk penting. Minum tangan kanan penting. Menyisir dari bagian sebelah kanan penting. Pakai baju putih penting. Kalau yang seperti itu kita pentingkan, apalagi dari ibadahnya. Sholatnya, puasanya, rajin bersedekahnya, ikhlasnya, tawaduknya Nabi SAW. Itu semua sangat luar biasa penting. Bukan hal yang sangat sederhana itu. Nah, kemudian kalau kita membahas ya, akhlaknya Nabi SAW ini sangat luar biasa. Ya. Ini kita belum masuk dalam tatanan akhlak. Ya. Kita baru masuk ke dalam tatanan kita berusaha mengenal. Setelah nanti kita kenal, nanti kita akan cinta. Setelah cinta itu meluap dalam hati kita, baru akan lebih mudah bagi diri kita untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada orang melakukan sunnah tanpa cinta, ya seperti mayat hidup akhirnya. Dia tidak paham gitu. Siapa sebenarnya orang yang dia cuma tahu Rasul tuh begini, dulunya apa begini, sunnahnya begini, pakai bajunya begini, tapi tidak ada cinta di dalam hatinya itu. Ya. Rasulullah tuh begini, cara ngomongnya begini. Enggak. Harus ada cinta. Baik. Ini sebenarnya banyak sekali yang tidak saya sampaikan ya, tapi saya akan tutup pembahasan kita dengan menceritakan beberapa alasan kenapa kita itu harus cinta sama Nabi Muhammad SAW. Apa sebenarnya alasannya? Kenapa kok kita itu harus cinta? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah, manusia, utusan Allah, yang karena beliaulah kita mengerti tentang Allah. Tanpa ada Nabi Muhammad SAW, kita mustahil kenal dengan Allah. Jadi kalau kita sering berterima kasih ya kepada siapapun lah, atas jasa atau kebaikannya terhadap diri kita, baik secara material maupun moral, maka lebih pantas bagi diri kita untuk mencintai dan berterima kasih kepada manusia
yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Khususnya di akhirat. Jadi kita wajib itu terima kasih sama Nabi Muhammad SAW dan kita wajib mencintai beliau. Itu pertama ya. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW adalah sebab kita mengenal syariat. Kita tahu zina itu haram, kita tahu khamr itu haram, kita tahu ghibah itu haram, kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, kita tahu bahwasanya berbuat baik itu adalah sebuah kewajiban agama. Itu semua adalah jasanya Nabi Muhammad SAW. Apa balasan kita sama beliau? Ya. Nomor 3, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW karena kita akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada rumusannya di dalam agama kita ada manusia atau makhluk yang lebih cinta kita dari Nabi SAW. Dan ini saya sampaikan, Pak Itang, kepada istri saya sendiri. Saya sampaikan begini, Adinda tidak akan pernah mampu untuk mencintai saya seperti cintanya Nabi Muhammad SAW kepada saya. Itu saya sampaikan kepada istri saya. Adinda tidak akan pernah mampu untuk mencintai saya sebagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai saya. Dan itu saya sampaikan ke semua orang. Jadi saya nggak akan pernah kecewa kalau misalkan ada siapapun membenci saya. Kenapa? Karena saya tahu, meskipun ada manusia mencintai saya, pun cintanya tidak akan sebesar Nabi. Dan ketika ada orang membenci saya pun, saya juga tidak akan sedih. Kenapa? Karena saya tahu masih ada manusia yang mencintai saya sampai hari kiamat. Dan di hari kiamat itu semuanya akan terbukti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu anak akan berpisah dari orang tuanya. Pada hari itu seorang suami akan meninggalkan istrinya. Pada hari itu kolega semua akan berpisah jalan. Pada hari itu masing-masing orang disibukkan dengan urusannya sendiri. Pada hari itu masing-masing manusia mereka disibukkan dengan apa yang menjadi problematikanya sendiri dengan Allah. Mereka akan menunggu selama 50.000 tahun. Ya, hanya menunggu dan menunggu dalam keadaan terik dan panas. Lalu siapakah yang meringankan beban mereka? Siapa yang diberikan Allah SWT hak untuk menyelamatkan mereka? Dialah Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bisa masuk surga duluan. Tapi Nabi tunggu Anda. Tunggu bapak-bapak, ibu-ibu 385 ditunggunya sama Rasulullah. Maka cara kita membalasnya adalah 1, perbanyaklah sholawat kepada Rasul. 2, perbanyaklah ucapan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Ya. 3, niatkan apapun kebaikan yang kita lakukan itu untuk Nabi Muhammad SAW, pahalanya kita hadiahkan untuk beliau. Supaya apa? Supaya beliau cinta kepada kita. Kalau beliau sudah lebih cinta kepada kita, kita pun akan diselamatkan. Jangan usah takut kehilangan pahala ya. Kemudian yang keempat, cintai keturunan Nabi Muhammad SAW dan cintai para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kepada kaummu, aku tidak pernah meminta imbalan kepada kalian, aku tidak pernah meminta uang kepada kalian, aku ajarkan kalian agama, yang aku minta adalah kalian mencintai keluargaku. Jadi itu adalah permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah ya, dengan cara seperti itu kita bisa dimudahkan untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya sangat mulia, tidak pernah membentak, tidak pernah menggebrak barang, tidak pernah memukul barang perempuan, tidak pernah memukul binatang, kemudian mengusap air mata yang turun dari mata seekor unta, bahkan pelepah kurma saja ditimang oleh Nabi, ya kan? Kemudian bagaimana Nabi itu ketika berbicara selalu dalam keadaan yang tenang, lembut, tidak pernah menghardik, tidak pernah mengangkat intonasi suaranya, selalu lembut cara bicara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di rumah membantu istrinya bekerja, kemudian juga Nabi juga membiarkan beliau dirinya itu dinaiki kedua cucunya pada saat sedang sholat. Dan Nabi sering menciumi cucu-cucunya. Itu juga akhlak yang mulia.
akhlak yang mulia. Tapi banyak orang tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena dia tidak diniatkan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi. Jadi jangan cuma mengikuti tapi nggak mencintai. Nah, ini hati-hati. Jangan cuma mengikuti tapi tidak mencintai. Karena mencintai Rasul itu artinya mengikuti Rasul. Ada orang datang ke Nabi begini. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Maka Nabi menanya balik kepada orang itu. Bertanya, ma'adatallah. Apa yang sudah kamu siapkan? Kamu bertanya tentang hari kiamat. Memangnya kamu sudah siap apa? Maka laki-laki tersebut berpikir dan mengatakan, saya ini belum mempersiapkan ma'adatu kathiran minas sholah wala siap. Saya ini tidak punya banyak pahala puasa, dan saya juga tidak punya banyak pahala sholat. Walakinni uhibbullah wa uhibbu rasul. Tapi saya cinta Allah dan saya cinta kepada Rasulnya. Maka Nabi mengatakan hubbuka iyyaha anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Kamu bersama orang yang kamu cintai di hari kiamat. Jadi modalnya adalah cinta. Padahal sholatnya hanya sholat wajib saja. Puasanya hanya puasa wajib saja. Sholat sunnahnya tidak sebanyak sahabat yang lain. Puasa sunnahnya tidak sebanyak sahabat yang lain. Tapi karena punya cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulullah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Maka merugilah orang yang tidak pernah menangis matanya karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Terkadang dia malah menangisi kehilangan hartanya, kehilangan orang tuanya, tapi dirinya tidak pernah menangis merindukan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita, supaya kita bisa lebih mengerti makna mengikuti itu tidak terbatas kepada sesuatu yang lahiriah, tapi juga mengikuti itu adalah dengan cinta, dengan kerinduan. Semoga menjadi hal yang bermanfaat. Nah, saya kembalikan kepada Pak Itang. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah, Habib Yes atas nasihat dan ilmu yang diberikan kepada kami semuanya. Kita akan ada pertanyaan beberapa, Pak Habib ya. Yang pertama dari Dini Ramalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya tentang salah satu mukjizat Rasulullah SAW tentang membelah bulan. Apakah sebenarnya terjadi saat zaman Nabi Muhammad SAW atau nanti saat kiamat? Saya sempat baca tentang hal ini sepintas, padahal ini adalah salah satu mukjizat. Tetapi sepertinya tidak begitu tergaungkan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz sebelumnya. Jazakallah khairan. Ya, jadi kalau kita buka surat Al-Qamar itu, ayat 1 dan ayat 2. Di situ Allah menurunkannya memang karena memang Nabi diminta untuk membelah bulan, dan bulan itu memang dibelah sama Rasul. Bukan pada saat hari kiamat. Sudah pernah terjadi. Nah, ya. Jadi itu salah satu daripada mukjizat Rasul yang memang sudah terjadi banyak. Ada sahabat Nabi, Pak Itang ya, matanya lepas matanya. Dikembalikan sama Nabi matanya. Matanya sudah copot, dikembalikan sembuh. Kemudian makanan ya, makanan, karena beliau Mbak Didi kan nanya jarang tergaungkan. Oh, banyak yang jarang tergaungkan. Makanan yang dimakan oleh Rasulullah mengucapkan tasbih. Nah, pernah dengar nggak? Ketika Rasul makan, makannya mengucap Subhanallah. Ini hadis sahih. Itu juga jarang ya. Kemudian yang jarang lagi dari yang jarang diceritakan ya, Nabi Muhammad SAW itu salah satu mukjizatnya ini mungkin sudah agak sering diceritakan ya. Ketika para sahabat itu kehabisan air, maka Nabi itu meminta ember. Kemudian dari jari-jari beliau itu keluar air. Maka para ulama bersepakat air yang paling mulia bukan air Zam-Zam, tapi air yang keluar dari jari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Zam-Zam itu kalah masih sama air yang keluar dari jarinya Nabi SAW. Dan dari mukjizat Nabi SAW yang diceritakan, beliau pernah diundang oleh salah seorang sahabat, ya kan? Kendurinya hanya cukup untuk 3 orang, lantas dipanggil 1000 orang, semuanya cukup, semuanya bisa makan. Dan dari mukjizat Nabi yang jarang diceritakan, beliau pernah memberikan kepada Abu Hurairah 1 kendi
berisi air susu, diminum 40 orang sampai kenyang, masih ada airnya. Itu diantara banyak sekali yang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, karena mukjizatnya masih tetap ada sampai hari kiamat. Jadi soal membelah bulan itu silakan Ibu buka surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2 itu dijelaskan lah dengan lengkap di situ. Wallahu a'lam. Lalu silakan Mas Adi yang bertanya langsung, Resen. Assalamualaikum Habib Gis. Waalaikumsalam Pak Adi, Masya Allah. Sehat-sehat Habib. Amin, amin. Habib, saya mohon penjelasan lebih jauh terkait tadi bicara sunnah ya. Sunnah itu kan tadi kita kaitkan dengan hadis juga gitu. Kalau ini mohon pencerahan untuk kita semua, mungkin ada yang sudah paham atau yang mungkin belum paham. Maksud saya begini, hadis itu kan tidak semua mengandung hukum. Ya. Misalnya hadis yang menggambarkan hidung Rasul itu mancung gitu kan. Yang mana kalau saya hidungnya pesek kan gitu. Ya, jangan operasi juga kan. Ya. Kemudian sunnah itu kan makna dan implementasinya tergantung dari disiplin ilmunya kan. Misalnya dari ilmu ushul fikih atau ilmu hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan maupun takrir yang dikaitkan dengan Rasulullah. Sedangkan menurut ilmu fikih itu kan merupakan status hukum. Misalnya wajib, sunnah di situ kan, dan seterusnya. Nah di sini ada sunnah yang bisa jadi sunnah juga gitu. Misalnya gini, ada perbuatan Nabi yang merupakan sunnah tapi hukumnya wajib. Ada perbuatan Nabi yang sunnah, hukumnya juga sunnah. Gitu. Kemudian perbuatan Nabi yang sunnah tapi haram juga ada. Ya, perbuatan Nabi yang hukumnya mubah ada, yang haram ada. Yang haram itu kan misalnya poligami dengan 9 atau 11 istri, itu kan hanya untuk Rasul saja. Yeah. Nah ini mohon pencerahannya Habib. Kemudian dikaitkan dengan bid'ah juga nih, sunnah sama bid'ah nyambung nih biasanya. Bid'ah itu kalau versi kelompok tertentu kan sesuatu yang nggak diajarkan, nggak dicontohkan Nabi. Sedangkan menurut ahlu sunnah kan sesuatu yang nggak ada dalil syar'inya gitu. Ya contohnya misalnya Rasul mendengar terompahnya Bilal di surga. Padahal amalannya Bilal nggak pernah diajarin sama Rasul kan gitu. Itu demikian Habib, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk apa namanya? Untuk sunnah ini kan definisinya macam-macam ya. Sunnah dalam disiplin ilmu fikih, ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukan dapat pahala, yang meninggalkan tidak dapat dosa. Sunnah dalam ilmu usul fikih, ma talaba syar'u talabal fi'li talaban ghairu jazimin. Apa yang diminta syariat tapi permintaannya itu tidak tegas, kan? Ada sunnah dalam ilmu hadis, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, perbuatan, kemudian sifat dan juga ketetapan. Atau sunnah dalam definisi akidah, ahlu sunnah wal jamaah, ya kan? Artinya yang mengikuti daripada Rasulullah SAW, akidahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam hal ini ahlu sunnah itu maksudnya adalah ahlu akidah, ya, akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dimensinya itu sangat luas gitu. Dan sunnah juga tidak selamanya artinya baik. Sunnah itu bisa artinya buruk juga. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan itu ada. Barang siapa, hadis Sahih Muslim, barang siapa membuat sunnah yang jelek di dalam Islam, maka dia dapat dosanya. Artinya kan apa namanya, istilah sunnah ini nggak mesti baik. Semua itu kembali kepada niat masing-masing. Kalau bid'ah itu ma'hudisa ala ghairi mithalin sabiq, secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya. Maksudnya secara langsung itu tanpa ada contohnya.
Tapi bid'ah itu dibagi menjadi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Bid'ah hasanah itu definisinya dijelaskan Imam Syafi'i, al-muhdatsatu dzarban. Jadi bid'ah muhdatsat yang ada diada-adakan, maksud diada-adakan tuh memang nggak ada contohnya secara tekstual, nggak ada. Ya. Misalkan Rasul bikin maulid gitu kan, diarak-arak gitu tuh nggak ada. Secara langsung bikin tentatif acaranya gitu, undang Pak RT kan nggak ada, gitu ya. Tapi kata Imam Syafi'i itu termasuk yang baik. Kenapa? Hal-hal seperti itu karena definisinya adalah kullu ma wafaqa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahadhi mahmudah. Segala sesuatu yang berkesesuaian dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma' ataupun dengan athar, maka hal tersebut adalah terpuji. Seperti pengumpulan Al-Quran itu nggak pernah disuruh sama Rasul kok, tapi dibikinkan, terpuji juga. Gitu. Azan 4 kali Jumat di zaman Sayyidina Utsman terpuji, ya. Wa kullu ma khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma' athran fa hadhihi madmumah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan athar, maka ini tercela. Jadi kata kuncinya adalah sesuai atau tidak, gitu. Bertentangan atau tidak. Kalau sesuai dan tidak bertentangan, meskipun itu nggak pernah dicontohkan langsung dan menggunakan dalil umum, berarti sesuai, ya boleh. Selama tidak menabrak rukun, merubah rukun sholat Jumat 2 rakaat dirubah jadi 10, nggak boleh. Merubah syarat sholat Jumat itu harus ada khutbahnya 2, ini dirubah nggak usah ada khutbah, nggak boleh. Kemudian merubah sebabnya itu waktu zuhur, dibikinlah waktu asar, nggak boleh. Seperti itu kira-kira Mas Adi ya. Semoga bisa dipahami. Habib guys, kita waktu sudah 14.48, tapi saya minta izin, ada 2 orang penanya Habib ya. Silakan. Ini ada AA Galaxy nih, saya namanya kurang paham. Galaxy A22, silakan. Atau Farizan. Panca boleh? Silakan. Bang Panca, silakan. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib, saya ini tinggal di Kota Bekasi, di mana lingkungannya itu banyak Muslim. Saya juga Muslim. Jadi saya ingin mendapatkan pendapat dari Habib tentang pelaksanaan Maulid Nabi. Jadi kalau saya dengar ceramah dari Ustadz Adi, UAS, sama Ustadz Dasid Asad, dia mengatakan bahwa Maulid Nabi itu baik dan tidak bid'ah. Banyak berpendapat demikian. Tapi saya berpikir-pikir mungkin dari kelompok yang lain yang Muslim juga, yang dimaksud bidah ini mungkin seperti ini. Contoh, di tempat saya itu memang ada satu musola, ada DKM-nya. Setiap melaksanakan Maulid Nabi itu, saya mendengar daripada Ustadz Adi, yang dimaksud dengan Maulid itu adalah kelahiran, bukan merayakan ulang tahun Nabi, kira-kira begitu. Jadi biasanya panitia itu 1 bulan sebelumnya sudah membuat panitia, sudah berembuk, sudah membicarakan masalah biaya. Nah, di saat membicarakan itu, ada yang menjadi ganjalan saya karena saya berpikir akhlak daripada Nabi Muhammad itu adalah sederhana. Pertama, mereka membicarakan anggaran, sound system, dekorasi, panggil ustadz, panggil ini. Sehingga sampai puluhan juta. Uang itu adalah kumpulan dari warga, tetapi belum mencapai nilai yang diinginkan. Sehingga ada upaya-upaya di luar itu. 1, mengumpulkan dana dengan disuruhnya remaja-remaja masjid itu untuk
mengambil atau meminta donasi yang ditaruh di jalan. Itu, mohon maaf Habib ya. Ya, Nah, hal-hal seperti ini saya bilang sama mereka. Situ ada ustadz, ada guru ngaji. Saya bilang begini, mohon maaf, saya pendatang, urusan seperti ini kalian lebih tahu, lebih paham dari saya. Tetapi saya menyarankan, kalau memang kita ini mengingat kelahiran Nabi Muhammad, tentunya bisa kita kurangi biaya-biaya itu. Satu, kalau kita panggil ustadz dari luar, bisa puluhan juta. Kenapa tidak kita panggil, kita gunakan ustadz yang selama ini mengajar kita? Karena isi daripada ceramahnya itu tentu adalah kelahiran akhlak daripada Nabi Muhammad. Itu yang kita lihat, itu yang kita contohkan. Satu, saya bilang. Kemudian masalah dekorasi, masalah akomodasi, apalagi saya bilang. Ya, kenapa kalau misalnya masalah seperti itu, kita sendiri, kita punya remaja, biarlah remaja-remaja ini redam itu. Paham. Baik. Paham. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Nah, pertanyaan saya sekarang, saya berpikir itu, apakah itu masuk bidah? Karena setelah kumpul uang itu, mesti pakai mercon segala. Baik Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Habib. Sama-sama. Pertama Pak, itu duit masyarakat mereka yang butuh. Mereka nyumbang dengan ikhlas. Mereka menyumbang itu karena mereka senang dengan lahirnya Nabi. Bapak pernah memberikan apa untuk keluarga Bapak? Pasti memberikan suatu hal yang mewah kan? Kadang-kadang berikan apalah segala macam. Anak di sekolah habis berapa juta Pak kira-kira? Mahal kan? Ketika Bapak menyekolahkan anak, pernah nggak Bapak berpikir ini sekolahnya terlalu mahal? Kenapa Bapak tidak mengkritisi sekolahnya? Kenapa Anda sekolah terlalu? Bapak tidak mengkritiki, Bapak langsung bayar. Kemudian soal pernikahan. Habis pernikahan anak berapa Pak? Puluhan juta kan? Nah kenapa untuk Nabi SAW ini malah sedikit? Nah di situ cara berpikir kita harusnya ke sana. Adapun masalah ustadz itu saya setuju. Kalau masalah ustadz itu saya kurang lebih setuju gitu. Kita bisa memanggil ustadz dari daerah lah gitu kan. Cuma terkadang-kadang ini kembali kepada keinginan masyarakat karena mereka pengen manggil cucunya Nabi, kadang gitu kan. Dan hati-hati terhadap yang aku cucunya Nabi. Ini buku nasab Nabi mana? Hah? Ada di sini ya? Kayaknya di sini. Di sini ada. Saya mau ngambil buku nasab saya sebentar. Jadi banyak orang itu sekarang itu ngaku-ngaku cucunya Rasulullah SAW dan ini tidak bisa dibenarkan yang seperti ini ya. Jadi kalau kalau masalah pembiayaan apa dan mereka itu meminta supaya donasi, ini bukan nasabnya, minta donasi itu saya kira kembali kepada kebijakan, tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan memeriahkan Maulid. Saya punya guru namanya Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Beliau itu salah seorang Habib yang paling tajir se-Indonesia, paling kaya. Nah beliau tuh kalau ngundang Maulid ribuan orang, beliau yang kasih nafkahnya, bahkan setiap orang dari majelis itu dikasih uang. Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ketika datang Maulid Nabi itu, yang ngantri itu orang Mekah Pak, terkenal ini. Orang itu ngantri sampai ratusan meter untuk dapat uang 500 real, sekitar 1.500.000 per orang. Dikasih sama beliau. Ya kan? Jadi tradisinya itu memberi. Nah, memberi ini kan sedekah. Nah, kemudian uang yang dikumpulkan itu kan buat hiasan, dekorasi. Kan innallaha jamil yuhibbul jamal. Kita menghiasi rumah kita tapi tidak mau menghiasi kelahiran Nabi. Tuh, itu kayaknya agak aneh. Rumah kita cat. Apa rumah Bapak nggak dicat, Pak? Dicat nggak? Habis berapa catnya? Dia kasih pagar. Dikasih pagar nggak? Kasih pagar kan? Nah, jadi kita jangan pelit-pelit lah sama Rasulullah itu. Jangan pelit-pelit lah. Kita nggak ada apa-apanya kita. Saya mau ngeluarin 1 miliar, itu nggak ada artinya dibandingkan Rasulullah itu. Rasul sudah kehilangan segalanya, sahabat sudah kehilangan segalanya. Kita ini ingin mentajdid dan orang itu harus tahu sejarah Maulid. Sejarahnya Raja Mudzaffar itu melihat bahwa karena beliau ini iparnya Salahuddin Al-Ayyubi, beliau ini melihat umat waktu itu dalam keadaan yang lesu, keadaan yang lemah. Mereka butuh diingatkan kembali dengan mereka punya satu kebahagiaan rahmatan lil alamin itu. Makanya Allah mengatakan apa? Katakanlah wahai Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ini perintah. Hendaknya mereka bersenang-senang, berbahagia. Senang-senang itu nggak mungkin sendirian, pasti rame-rame dan butuh biaya. Nah zaman sekarang Pak, kalau nggak ada makanan nggak ngumpul. Itu faktanya.
Ketika saya jadi imam dan khotib di Australia begitu. When there is a food, there gonna be people. And you cannot gather people without food. That's the fact. Kita nggak bisa kumpulin manusia itu tanpa makanan. Maka kita butuh galak duit siapa? Nah itulah. Jadi manusia ini terkadang memang untuk agama ini urusan agama, padahal kan pelit. Tapi untuk urusan dirinya sendiri tidak pelit, gitu kan? Makanya pada harus itu juga sebenarnya problemnya sebenarnya bukan masalah maulid aja Pak, masalah bikin musola, masalah bikin masjid, masalah bikin rumah yatim. Kita masalah pendanaan itu bukan hanya maulid saja, gitu. Apakah lantas gara-gara tersebut kita nggak usah bangun masjid? Bangun masjid pakai proposal, Pak? Pakai. Kalau prinsipnya seperti itu, Pak, tidak usah bangun masjid. Tidak usah bangun panti asuhan. Kenapa? Buat apa kita meminta-minta? Nah, sekarang daripada kita banyak berpolemik, itu apa yang sudah kita lakukan sekarang? Misalkan, kita aja yang ceramah kalau kita pengen cut biayanya. Oh, ternyata kita nggak sanggup ceramah. Ya carilah ustadznya, kita yang bertanggung jawab mencari ustadznya. Daripada kita berpolemik gitu kan, kesederhanaan apa yang sudah kita tampilkan dari kesederhanaan Rasulullah itu apa? Rasul itu kalau memberi sampai habis, Pak. Mohon maaf saya sampaikan. Apakah Bapak bisa melakukan itu? Saya tidak bisa. Rasul itu kalau idza a'ta hatta nafida ma indahu. Nabi setiap diminta pasti kasih. Sampai habis, Pak. Sampai nggak punya apa-apa. Wah, kita nggak bakal bisa ngikuti 100.000% akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya kita tidak mencintai Nabi. Saya lihat di sini Pak Dadang rumahnya atapnya tuh lihat, Masya Allah tuh kan, atapnya tinggi. Kemudian ada lagi Pak Ivan di belakangnya ini ada lukisan kiswah. Kemudian ya kita ini pengen jadi Rasulullah nggak mungkin gitu. Nah jadi saya mengapresiasi gitu tinjauan Bapak. Mungkin Bapak prihatin gitu dengan dengan keadaan masyarakat di tempat Bapak. Mungkin masih banyak kemiskinan, masih banyak apa segala macam. Dan saya katakan, Maulid Nabi itu tidak wajib diperingati dengan cara seperti itu. Cukup baca rawi Maulid. Dan membaca rawi Maulid ini itu sudah dilakukan setiap minggu gitu. Baca rawi Maulid biasa malam Jumat, malam Rabu, malam Kamis. Itu kan kadang malam Senin dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, dan lain seterusnya dibaca. Kemudian kumpul di situ. Habis itu paling makan snack biasa. Itu setiap minggu kita peringati. Cuman pada saat bulan Rabiul Awal ini kita ingin kumpul, kita ingin silaturahim. Momen untuk membuat masyarakat berkumpul dan silaturahim itu banyak sebenarnya. Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kan kalau kita harus nunggu 1 tahun kan lama. Maka ada namanya peringatan Hari Besar Islam. Dan di zaman sekarang, mohon maaf Pak, yang jadi target kita itu sebenarnya bukan diri kita, karena kita udah tua, udah bawa tanah kan. Nah, anak-anak Pak di masa depan itu. Saya melihat gitu ketika Maulid, anak-anak terkadang dijejer di depan. Ketika Isra dan Mi'raj, anak-anak dijejer di depan. Kemudian ketika lain sebagainya, anak-anak dijejer di depan. Nah, ini saya kira adalah satu terobosan yang tepat dan jitu. Silakan Bapak buka Instagram saya. Ini saya buka sekarang. Ini Pak, akibat dari Maulid Nabi. Ini akibat dari Maulid Nabi ini, Pak, yang dirasakan oleh anak-anak kecil. Benar kan ya? Itu yang umatnya Nabi Muhammad itu yang paling dimuliakan ya. Nah, itu kenapa bisa begitu ya, Ustaz? Oke. Nah, misalkan kalau nabi-nabi yang lain itu nggak dikasih syafaat sama Allah. Oh, kenapa Nabi Muhammad doang yang dikasih pemberi syafaat ya? Lagi. Kenapa? Oh gitu. Apa kemudian susu sama minyak wangi ya? Iya. Oke, itu aja. Nah, itu akibatnya Maulid Nabi ya seperti itu. Akibatnya kita punya anak-anak itu terpantik gitu untuk kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya paham karena keresahan Bapak juga terkadang saya rasakan gitu ya. Tapi kita nggak usah khawatir sama duit orang, mari kita khawatirkan duit kita aja gitu. Apa yang selama ini mungkin sudah kita berikan untuk masjid apa segala macam. Karena
terkadang kita lebih senang membelanjakan diri kita ketimbang membelanjakan suatu hal yang berkaitan dengan Nabi. Dan mohon maaf saya sampaikan. Jadi Pak, ini bukan ngemis ya. Kita menawarkan orang itu supaya dapat kesempatan berbahagia dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab membebaskan budak, dapat air, itu orang kafir. Matinya kafir, jahat. Kita nawarin orang satu kesempatan supaya dia bisa ikut berbahagia sama Rasul. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada orang nggak mau gitu nyumbang, ahlan, nggak apa-apa, ahlan. Kita nggak pernah maksa, karena itu adalah rezeki orang. Kadang-kadang orang punya rezeki, mau untuk apa berbahagia, kadang orang punya rezeki juga tidak mau berbahagia. Jadi kalau masalah kesederhanaan itu saya kira para sahabat saja tidak mampu melakukannya. Kita masih punya Sayyidina Utsman yang kaya, kita masih punya Abdurrahman bin Auf yang kaya, dan orang-orang kaya seperti itulah yang sekarang itu justru malah kita butuhkan. Kita butuh orang-orang yang kaya yang untuk menyumbang kita. Dan tolong doakan, saya sendiri sekarang sedang merintis Nabawi Propolis bersama Al-Habib Muhsin bin Hamid. BPOM-nya sudah keluar, desain sudah keluar, tinggal nanti bagaimana marketingnya, karena urusan ini juga menjadi urusan umat ya, dan berkaitan dengan mungkin triliunan dana umat yang seharusnya bisa disalurkan. Ini salah satu bentuk ikhtiar saya supaya salah satunya umat Islam ini kalau mau lidan tidak perlu minta-minta lagi. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi gitu aja Pak Galaxy A22 ya. Saya apresiasi karena sudah masuk waktu asar. Saya mohon pamit kepada Bapak-bapak 365, semoga panjang umur, sehat walafiat, Mas Itang, semuanya, Pak Dadang ya. Mas Tirta semuanya. Terima kasih banyak, sehat walafiat, panjang umur, banyak duitnya semuanya ya. Jangan lupa tetap bahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ala nabi.